Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Kelas A1 Manajemen, Makul Manajemen Pemasaran, dosen pengapu Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 6, yaitu bauran pemasaran produk. Definisi marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh frame untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu produk, place, price, promotion. 1. Arti produk dan macam-macam produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata, seperti jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk or goods, yaitu 1. Consumer goods or organisasi konsumsi, barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. A. Convenience goods, kemudahan dalam memperoleh, barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit. B. Shopping goods, barang-barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen perlu mengandalkan penelitian terlebih dahulu atau perbandingan dari satu toko atau display ke toko yang lain. Bisa dibandingkan menjadi 3 macam fashion goods, seperti pakaian, sepatu, aksesoris, service goods, alat rumah tangga, tempat tidur, bulk goods, barang yang dibeli dalam jumlah yang besar. C. Specialty goods, barang-barang yang dibeli konsumen, di mana saat pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus, menabung dulu, jarak atau lokasi jauh. 2. Industrial goods atau barang produsen, barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. A. Raw materials, bahan mentah. B. Fabricating materials, bahan kebutuhan pabrik. C. Operating supplies, bahan-bahan kebutuhan operasi. D. Instalasi, peralatan yang vital. E. Accessories equipment, peralatan tambahan. Ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar permintaan terhadap produk meningkat, antara lain 1. Packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang tidak rusak dan tetap utuh. Contoh, TV dibungkus dengan kayu, karton, busa agar tahan goncangan. Packaging, agar kemasan menarik, lucu, supaya konsumen berminat untuk membeli. Contoh, kue-kue alat
kue-kue, alat-alat kecantikan, peralatan tulis, dibungkus yang unik. Strategi dalam mengemas suatu produk: mengubah kemasan, kemasan lini produk, kemasan yang dipakai ulang, kemasan aneka ragam. 2. Branding. Branding name or symbol yang digunakan pada suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain. 3. Labeling. Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi variabel tentang produk atau tentang penjualannya. Label merupakan bagian sebuah kemasan atau merupakan etika lepas yang ditempelkan kepada produk. 4. Warranty or guarantee, suatu jaminan dari produsen bila barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Dan dengan adanya warranty yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan, dan dengan warranty memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen. 5. Service, suatu aktivitas yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan. 2. Strategi pemasaran produk. Product line. Lini produk, yaitu kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau masuk dalam kisaran harga yang ada. Product development, yaitu suatu usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Bentuk-bentuk produk development. Initial development, penyeruparan produk. Product improvement, penyempurnaan produk. New use and application, kegunaan baru dan aplikasi. Product diversification, yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Ada dua jenis produk diversification. Deficit practice, peningkatan jumlah, warna, model, ukuran, dan jenis. Deficit strategi, luas, produk yang sama sekali beda. Product life cycle PLC, yaitu daur hidup produk yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Tahap-tahap produk. Terhadap pelanggan produk, pengenalan produk, tahap pertumbuhan produk, tahap
kedewasaan produk, tahap penurunan produk. Pengembangan produk. Pengembangan produk baru. Ada 3 kategori produk baru. 1. Produk yang benar-benar inovatif dan unik, yaitu yang sampai sekarang belum ditemukan, perlahan sangat dibutuhkan, atau produk yang berbeda dari produk yang ada tetapi sama-sama memuaskan keinginan. 2. Produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. 3. Produk imitatif, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu, tetapi di dalam pasar sudah bukan merupakan produk baru. 3. Arti jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan ataupun produksinya dapat berkaitkan pada suatu produk fiksi. Tawaran perusahaan ke pasar biasanya mencakup beberapa jasa. Penawaran dapat dibedakan menjadi 5 kategori. 1. Barang berwujud murni, tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. 2. Barang berwujud yang disertai jasa. 3. Tidak terpisahkan, inseparability. Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsikan secara bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan lewat berbagai cara dan kemudian baru dikonsumsi. 4. Tidak dapat diwakili dan bervariasi, variability. Contoh, pelayan kesehatan biasanya mempunyai dokter langganan. Suatu ketika dokter tidak ada pada saat pemeriksaan dan digantikan oleh suster atau dokter yang lain, maka ada sesuatu yang dirasa kurang memuaskan. 5. Mudah lenyap dan tidak tahan lama, variability. 4. Strategi pemasaran jasa. Dengan pertimbangan karakteristik jasa di atas, maka ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan tersebut. Antara lain, 1. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak berwujud. 2. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisahkan. 3. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi. 4. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama. Sekian ringkasan bab 6 dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.